Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kita kaji pesan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah wallahu wasi'un alim. Yang artinya, setan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Dari surat Al-Baqarah ayat 268 ini kita bisa memahami bahwa kemiskinan itu janji setan. Kemiskinan dalam arti bahwa ada 3 kondisi yang dibuat oleh setan. Miskin bisa jadi takut akan miskin itu sendiri. Orang yang punya harta bisa jadi takut akan miskin sehingga dia melakukan apapun untuk mempertahankan agar tidak miskin. Jadi setan akan mengganggu dengan ini. Kemudian yang kedua, setan juga akan mengganggu mereka yang memang tidak memiliki harta. Kalau tadi yang pertama, orang memiliki harta tetapi kemudian akan takut miskin sehingga dia melakukan perbuatan apapun. Yang kedua, miskin mal atau harta. Jadi orang itu memang sudah miskin, kemudian orang itu ingin kaya, akhirnya melakukan apapun. Ini ruang-ruang yang dibuat oleh setan. Jadi dia akan melakukan apapun karena miskin. Kemudian yang ketiga, kondisi tidak mau beramal. Dia punya harta, dia punya kewajiban berzakat, bisa juga dia berinfak, bersedekah, tapi tidak dia lakukan karena apa? Dia merasa kalau diberikan itu dia akan jadi miskin. Makanya kemudian dia tidak lakukan sedekah, infak, zakat tersebut. Ruang ini, 3 ruang ini adalah ruang yang akan dimasuki setan untuk menggoda manusia. Kita juga dipesankan oleh Rasulullah, kadzal fakru ayyakuna kufron, bahwa kefakiran itu sangat dekat kondisinya dengan kekufuran. Nah, karena apa? Karena setan yaitu tadi menggoda. Ketika orang itu kaya akan digoda dengan kekayaannya, takut akan kemiskinannya. Ketika dia tidak kaya, dia berusaha, setan itu berusaha agar manusia keluar dari jalur karena dia bisa jadi mengajak kepada kekufuran. Jadi setan itu akan mengajak manusia kepada kekufuran karena apa? Karena ketidakberdayaan dia untuk mencari mal, karena kemiskinannya itu. Maka sahabat-sahabat semua, mari kita bersama-sama minta lindungan kepada Allah dan kita tetap di jalan Allah. Karena apa? Ternyata Allah itu maha luas karunia-Nya, dan Allah juga akan selalu melindungi kita dari godaan-godaan setan. Kalaupun setan akan terus mengganggu kita, kita harus tetap berikhtiar untuk bisa jadi kaya. Karena apa? Karena umat Islam hari ini tertinggal dalam seluruh aspek. Ilmu pengetahuan, teknologi, kita tertinggal jauh dari mereka. Apalagi hari ini kita merangkak ke dunia informasi, umat Islam juga tertinggal. Jadi kita harus berikhtiar terus-menerus agar umat Islam itu bisa kaya, karena minimal mengurangi satu usaha setan, yaitu untuk menggoda agar orang miskin itu mendekati kepada kekufuran. Kalau kita sudah kaya, tinggal kita bagaimana untuk menjaga agar kita tetap di jalan Allah. Yang kedua, kita tetap
mau membayar zakat, infak, dan sodako. Jadi sesungguhnya impact-nya itu kepada kita untuk membangun umat, karena kita harus ingat bahwa manusia diciptakan di bumi itu kita sebagai khalifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengingatkan kepada kita bahwa ketika menciptakan manusia sesungguhnya adalah untuk menjadikan kita khalifah, kita utusan. Jadi, kalau utusan berarti kita posisinya untuk melakukan kegiatan di bumi ini yang memberikan kemanfaatan kepada sesama. Salah satu persoalan hari ini, problem umat Islam terutama salah satunya adalah kemiskinan. Hampir di seluruh negara-negara yang mengatasnamakan negerinya muslim atau yang mayoritas masyarakatnya muslim, warna yang tampak adalah warna kemiskinan. Kalau kita lihat di berita-berita, ketika berita negara-negara miskin, ada kebanyakan kita yang negara atau saudara kita yang beragama Islam. Makanya kita harus termotivasi untuk bangkit menjadi seorang khalifah, harus mampu memposisikan diri kita yang dari sisi materi cukup, bukan cukup untuk diri kita saja, tetapi cukup untuk melakukan penelitian, cukup untuk membangun teknologi, cukup untuk membangun teknologi informasi, cukup untuk membangun persenjataan, cukup untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan, cukup untuk membawa umat kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, itu sarana-sarana itu yang harus kita kembangkan ke depan. Jadi sesungguhnya umat Islam kalau ingin tampak sebagai khalifah, salah satunya dari sekian strategi adalah dengan memposisikan diri yang memiliki kekayaan untuk memposisikan diri sebagai khalifah fil ard. Semoga kita diberkahi oleh Allah agar kita tetap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap di jalan yang lurus, jalan yang betul, jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah. Jalan yang selalu diberi nikmat oleh Allah. Nah, ini penting untuk kita renungkan. Semoga kita tetap di jalan Allah. Allahumma amin. Terima kasih. Kajian hari ini cukup sekian. Assalamualaikum.